Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Puspadewi dari Prodi Ilmu Komunikasi, dan pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai materi sumber daya alam. Baik, akan saya mulai dari pengertian sumber daya alam. Jadi pengertian sumber daya alam sendiri merupakan unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya alam hayati, sumber daya alam non-hayati, dan sumber daya buatan, yang merupakan salah satu aset yang digunakan untuk memenuhi keperluan hidup manusia. Jadi untuk sumber daya alam hayati dapat terdiri dari tumbuhan dan hewan, dan untuk sumber daya alam non-hayati dapat terdiri dari air, udara, dan tanah. Dan untuk sumber daya buatan sendiri ini adalah sumber daya yang diciptakan oleh manusia, jadi bukan berasal dari alam. Oke, untuk selanjutnya ada klasifikasi sumber daya alam. Untuk klasifikasi sendiri dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada berdasarkan jenis, berdasarkan sifat, kemudian yang terakhir ada berdasarkan potensi. Baik, untuk yang berdasarkan jenis dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sumber daya biotik atau yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya ada tumbuhan dan hewan. Kemudian ada sumber daya abiotik yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti air, udara, tanah, dan bahan tambang. Oke, jadi selanjutnya ada berdasarkan sifat. Untuk berdasarkan sifat terbagi juga menjadi 2. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, perbedaan dari dua sumber daya ini adalah maksudnya untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu dapat diperbaharui dengan cepat. Contohnya seperti ternak. Ternak dapat diperbaharui, dapat berkembang biak dengan cepat, jauh lebih cepat daripada contohnya minyak. Karena untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, salah satu contohnya adalah minyak bumi yang memerlukan waktu beratus-ratus tahun untuk dapat terbentuk. Jadi itulah kenapa termasuk dalam golongan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi bukan berarti tidak dapat sama sekali diperbaharui, hanya saja memerlukan waktu yang sangat-sangat lama dibandingkan dengan contohnya tadi hewan ternak seperti itu. Kemudian selanjutnya ada berdasarkan potensi. Untuk berdasarkan potensi dapat terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sumber daya ruang, itu yang dimaksud ada ruang yang bebas untuk kita dapat bergerak. Contohnya seperti taman, seperti lapangan, seperti itu. Kemudian ada sumber daya energi. Ini didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Contohnya minyak, gas, batu bara, dan air. Karena kita tahu ada tenaga air, pembangkit listrik tenaga air. Kemudian selanjutnya ada sumber daya material, yaitu aset yang dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti kayu, batu, dan emas. Contohnya untuk kayu dan batu dapat kita gunakan untuk membangun rumah. Dan untuk emas dapat kita gunakan sebagai bahan aksesoris atau mungkin perabot yang lain. Oke, untuk klasifikasi saya rasa cukup sampai di sini. Kemudian saya akan lanjut ke konsep pengelolaan sumber daya alam. Jadi untuk konsep pengelolaan ini terbagi juga menjadi 3. Yang pertama ada prinsip berwawasan area dan berkelanjutan. Selanjutnya yang kedua ada prinsip mengurangi. Dan yang terakhir ada prinsip daur ulang. Baik, saya akan mulai dari prinsip berwawasan area dan berkelanjutan. Nah, untuk prinsip ini sendiri yang pertama ada penghijauan serta reboisasi pada kawasan hutan rusak. Jadi gunanya untuk melestarikan area yang sudah terdampak. Jadi tidak kita tidak hanya mengambil tapi juga melakukan penanaman kembali. Kemudian yang kedua ada sengkedan guna menghindari erosi dan melindungi kesuburan tanah. Jadi dapat dilihat seperti yang ada di gambar, sengkedan itu yang berupa teras. Jadi dapat diterapkan untuk lahan yang miring, gunanya agar tidak terjadi erosi. Kemudian selanjutnya ada pengelolaan air limbah. Oke, selanjutnya, oh, maaf. Jadi gunanya ini adalah karena
seperti yang kita tahu, air limbah tidak dapat langsung dibuang begitu saja ke alam. Harus diolah terlebih dahulu agar tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Kemudian selanjutnya ada penertiban pembuangan sampah. Ini gunanya agar tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang terakhir ada pengembangan wilayah aliran sungai. Nah, terkhusus untuk ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Jadi, di antara lain, yang pertama adalah tindakan tegas terhadap perusak lingkungan dan mengadakan penghijauan serta reboisasi di sekitar wilayah aliran sungai. Tujuannya adalah untuk mengendalikan, menyimpan air, serta menghindari pendangkalan sungai. Oke, selanjutnya ada prinsip mengurangi. Prinsip mengurangi di sini adalah yaitu tidak boleh mengambil sumber daya alam lebih dari apa yang dibutuhkan. Karena kita tahu apapun yang berlebihan itu tidak baik. Jadi alangkah baiknya jika kita menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Karena juga sumber daya alam memerlukan waktu untuk dapat meregenerasi kembali. Jadi apabila kita saat ini mengambilnya terlalu berlebihan, maka untuk beberapa waktu yang akan datang, kita tidak akan bisa menggunakan sumber daya itu lagi. Kemudian selanjutnya, prinsip yang terakhir ada prinsip daur ulang. Jadi prinsip daur ulang di sini saya akan jelaskan lagi. Untuk proses daur ulang sendiri merupakan pengolahan kembali sesuatu yang tidak memiliki nilai ekonomi menjadi sesuatu yang lebih bernilai dan berguna untuk kehidupan manusia. Jadi untuk daur ulang sendiri, terkhususnya untuk daur ulang sampah, ada dua sistem, yaitu formal dan informal. Untuk sistem pengolahan sampah formal, itu merupakan sistem yang dikelola oleh badan pemerintahan, contohnya seperti Dinas Kebersihan dan Pertamanan, kemudian juga untuk program Adipura seperti yang kita tahu, itu diurus oleh negara, oleh daerah. Kemudian ada pengolahan sampah informal, ini yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Jadi ini bersifat mandiri, seperti itu. Contohnya seperti perusahaan yang memiliki yang bergerak dalam industri daur ulang, seperti itu. Kemudian selanjutnya, untuk materi selanjutnya ada usaha pelestarian sumber daya alam. Jadi yang pertama ada di bidang pertanian, yaitu yang pertama mengubah sistem pertanian berladang. Nah, jadi yang awalnya masyarakat bertani dengan sistem berpindah-pindah, ini dapat diubah sistemnya menjadi hanya menetap, jadi hanya di satu tempat agar tidak perlu membuka lahan baru di tempat lain. Kemudian yang kedua adalah pertanian dilakukan pada lahan tidak rata. Jadi kita harus dapat memanfaatkan lahan sebaik-baiknya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, menggunakan teknik sengkedan atau terasering itu agar lahan di daerah lereng dapat juga digunakan untuk pertanian, jadi tidak sia-sia seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mengurangi penggunaan pestisida, karena seperti yang kita tahu pestisida memang memberantas hama dengan efektif, namun juga tanpa kita sadar dapat mencemari air dan tanah yang kita gunakan. Jadi apabila kita terlalu sering menggunakan pestisida, akan meracuni tanah dan air. Kemudian bahkan mungkin tanaman yang akan mungkin masuk juga ke tubuh kita. Maka itulah kenapa kita harus mengurangi penggunaan pestisida. Dan yang selanjutnya ada di bidang kehutanan. Yang pertama adalah penebangan dan penanaman. Ada kesalahan sedikit, jadi seharusnya adalah penebangan dan penanaman pohon yang dilakukan secara seimbang. Jadi apabila kita sudah menebang pohon, kita juga harus kita menebang sejumlah pohon, katakan misalnya 10, kita juga harus menanam kembali dengan jumlah yang sama. Ini dilakukan agar pohon yang kita tebang dapat tumbuh lagi, jadi tidak sampai kosong. Kemudian yang selanjutnya ada memperketat pengawasan terhadap penebangan liar.
Dan kita juga harus memberikan hukuman yang berat kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut, karena sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kemudian selanjutnya adalah rehabilitasi lahan kritis. Ini dilakukan dengan cara pengelolaan tanah, sistem irigasi, pola tanam, dan pemberantasan hama. Ini dapat dilakukan khususnya pada daerah rawan erosi, terutama di daerah bantaran sungai, lereng pegunungan. Ini digunakan juga yang paling efektif sekali lagi adalah terasering, karena selain dapat mencegah erosi juga tanaman-tanaman ditanam di terasering ini berguna sebagai penguat dan pola tanam dari lahan terbuka ke lahan ya, jadi gunanya ini ada sebagai penguat tanah, jadi tidak langsung longsor. Selanjutnya adalah untuk bidang perairan sendiri, yang pertama adalah tidak membuang sampah ke sungai atau laut. Yang kedua ada melarang pengambilan karang di laut. Yang ketiga ada aturan penangkapan ikan di sungai dan laut. Jadi terkhususnya untuk pengambilan karang, karena karang berfungsi sebagai tempat tinggal untuk ikan-ikan dan biota laut, kemudian untuk pemecah ombak juga, jadi tidak boleh diambil sembarangan. Juga kita tidak boleh sembarangan juga menangkap ikan dan membuang sampah, karena tentu akan merusak ekosistem yang sudah ada. Jadi dengan kita menangkap ikan-ikan dengan sembarangan, otomatis predator-predator di laut akan kehilangan mangsanya. Jadi mereka akan mati dan mereka tidak dapat berkembang biak dan akhirnya mati. Kemudian dengan kita membuang sampah di sungai akan mengganggu pertumbuhan, sebagaimana sering kita lihat di internet, seperti mungkin penyu tersangkut di botol, itu akan selain merusak fisik mereka, namun juga apabila termakan itu akan merusak sistem pencernaan mereka, yang nanti mereka akan berakhir dengan mati dan akhirnya punah. Oke, untuk selanjutnya ada di bidang industri. Yang pertama adalah limbah yang akan dibuang harus dinetralkan terlebih dahulu. Maaf, ada typo sedikit. Itu yang pertama adalah limbah yang akan dibuang harus dinetralkan terlebih dulu. Jadi sebelum kita harus menyaring sampah mana yang dapat kita buang ke alam. Contohnya seperti sampah organik itu dapat kita buang langsung ke alam. Tapi untuk sampah anorganik seperti sampah plastik harus kita daur ulang terlebih dahulu, harus kita olah lagi. Kemudian selanjutnya ada penghijauan di sekitar wilayah industri. Ini dilakukan karena di sekitar wilayah industri tentu akan banyak CO2, karbon monoksida, dan karbon dioksida. Jadi gunanya penghijauan ini adalah agar limbah agar emisi-emisi ini dihirup oleh tanaman-tanaman sekitarnya untuk dapat menghasilkan udara yang lebih bersih. Kemudian selanjutnya ada mengurangi penggunaan bahan bakar minyak bumi. Karena seperti yang kita tahu, bahan bakar minyak bumi perlu waktu yang sangat lama untuk dapat terbentuk kembali. Jadi kita harus sebisa mungkin menggunakannya secara bijak dan efektif. Oke, selanjutnya adalah untuk perundang-undangan sendiri, negara akan memberi sanksi bagi pelanggar lingkungan sesuai dengan konsekuen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Jadi, landasan penerapan prinsip hukum ini merujuk pada ketentuan yang pertama, Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PLH yang menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan, memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Dan selanjutnya ada di pasal 14 ayat 1 yang menegaskan untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dan yang terakhir ada di pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, bahwa perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam, serta 180 pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan.
Oke, untuk selanjutnya adalah untuk sektor flora dan fauna. Yang pertama adalah menghukum oknum yang jadi adalah untuk menghukum oknum yang mengambil flora dan fauna yang dilindungi dan menetapkan kawasan, maaf ada tipe lagi, yaitu menetapkan kawasan perlindungan bagi flora dan fauna langka. Jadi selain kita um, mencegah dengan menghukum oknum-oknum yang berusaha mencuri atau mengambil flora dan fauna yang dilindungi, kita juga harus menyediakan wadah agar flora dan fauna langka ini dapat terus ada, dapat berkembang biak dan tidak punah seperti itu. Oke, baik, mungkin sekian dari materi yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.